Lanita memapa Sean menuju kamarnya. Diikuti Aleska di belakangnya. Lani, aku lelah. Tapi kakiku penggal. Iya, aku pijati kaki Tuan. Tenang saja. Ayo. Sean, aku ikut ke kamarmu. Pinta Aleska dari belakang. Sean menghentikan langkah tepat di depan pintu kamar. Sepupuku tersayang. Aku mau istirahat. Kau datang di waktu yang salah. Mohon maaf. Ucap Sean. Besok aku libur. Aku bisa pergi seharian sama kamu. Sekarang aku kerja dulu. Ya. Lanita meminta pengertian Aleska. Aleska pasrah. Tidak mungkin juga ikut ke kamar Sean dan mengganggu waktu istirahatnya. Aleska terpaksa hanya menemui Dimitri seraya menunggu Lani meninabobokan Sean. Kamu bilang tidak punya pacar. Sean berkata datar. Memang tidak punya. Aleska siapamu? Teman. Dia saudara sepupuku. Dunia ternyata hanya selebar daun mangkok-mangkokan. Gerutu Sean. Lanita tidak mengerti kenapa Sean sepertinya kurang nyaman dengan kemunculan Aleska. Lanita tidak lagi bicara karena Sean juga hanya diam saja menikmati pijatan Lani di kakinya. Kenapa aku harus merasa tidak nyaman dengan kemunculan Aleska? Terlebih Aleska kesini mencari Lani. Kalau memang hanya teman biasa sungguh berlebihan rasanya. Aleska sengaja mencari Lani di sini karena sebelumnya dia memang sengaja hendak menemui Lani di rumahnya. Sean membatin. Sementara itu, di ruangan istimewa Dimitri, Aleska melihat Dimitri fokus membuat hidangan makanan untuk dirinya. Sudah berapa lama ikut Sean? Tanya Aleska. Kurang lebih 3 tahun. Aku dan beberapa orang pegawai di sini memang direkrut Tuan Sean saat Tuan Sean baru pulang dari Prancis. Kenapa baru semua? Karyawan lama dibubar jalankan. Tanya Aleska. Mungkin, saya kurang paham. Sahut Dimitri. Li sudah berapa lama bekerja di sini? Li. Lanita Azelia. Aku memang memanggilnya Li sejak masih SMU. Jawab Aleska. Oh, kalian teman SMU. Sebelum kesini aku memang ke rumah Li lebih dulu, tapi tak ada siapapun di rumahnya. Teman yang mengajaknya kerja memberiku alamat ini, dan ternyata Li bekerja di rumah sepupuku. Sungguh dunia lebarnya memang benar tampak seperti di peta saja. Sempit. Tutur Aleska. Apa kau dan Lani punya hubungan yang istimewa? Tanya Dimitri. Kenapa bertanya seperti itu? Aleska malah balik bertanya. Tadi di taman belakang rumah, Lani selalu nampak tersipu melihatmu. Benarkah apa yang kamu katakan? Tanya Aleska senang. Benar. Dimitri tersenyum penuh arti. Kalian sepasang kekasih? Tanya Dimitri. Bukan. Tapi aku mengaminkan ucapanmu. Kekeh Aleska. Dimitri ikut mengekeh. Di sini Lani adalah kesayangan Tuan Sean. Oh, iya. Ya, berkali-kali membuat kesalahan tapi Tuan Sean tidak pernah memarahinya. Malah seolah-olah memakluminya. Bisik Dimitri. Dimitri. Kamu senang sekali Rumpi. Kau tegur Susana yang muncul tiba-tiba. Oh, maaf. Bu, saya memang hobi masak sekaligus bergosip. Sungguh, maafkan. Susana hanya menggeleng melihat ulah Dimitri. Mari, Tuan Eos. Kita mengobrol di ruang keluarga. Ajak Susana. Di sini saja, aku senang melihat kesibukan Dimitri. Harum olahan masakannya juga memang betul apa kata Sean. Membangkitkan selera. Sahut Aleska. Sementara di sudut lain, Yanto yang diam-diam mendengarkan pembicaraan Dimitri dan Aleska mengirim pesan singkat pada nomor yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Lanita sepertinya punya penggemar dan penggemarnya itu adalah sepupu Tuan Sean sendiri. Kau yakin? Balas seseorang. Yakin sekali, aku mendengarnya dengan jelas. Ya tak apa asal jangan Sean yang ikut-ikutan menjadi penggemar gadis itu. Sean akan menikah dengan nona muda Sharon. Terus kau perhatikan perawat muda itu. Titah dalam balasan pesan dari seseorang untuk Yanto. Saanda Goldland Realty adalah perusahaan properti milik Sean sendiri. Dia berhasil membangun bisnisnya sendiri berdasarkan arahan dan didikan Aji Saka. Ruangan kantor Sean sudah lama kosong. Banyak spekulasi mengenai ketidakhadiran Sean dalam waktu lama. Pak Sean cuti kerja lama sekali. Ruangan menyenangkan itu jadi pengap karena lebih sering dihuni oleh Ibu Susana atau Pak Rashid.
Penghuni aslinya yang tampan dan menawan hanya sesekali datang. Keluh Jennifer, salah satu staf Sean. Aku kok merasa kalau Pak Sean itu sebenarnya tidak buta. Loh, bisik Fonny. Ah, yang benar saja. Maksudmu Pak Sean hanya pura-pura buta? Begitu? Tukas Jennifer. Yap, benar sekali. Sahut Fonny. Kenapa kau berpikir seperti itu? Tanya Jennifer. Kamu tanyakan saja pada Pak Rashid, orang kepercayaan Tuan Sean di sini. Kalaupun ia mana mungkin Pak Rashid membocorkan rahasia atasan. Kau ini ada-ada saja. Tapi kenapa kau berpikir seperti itu? Jennifer tetap penasaran. Hanya feeling. Kekeh Fonny. Kudengar hari ini Pak Sean akan datang ke kantor. Setelah Olivia, sekretaris Sean. Sungguh? Jennifer tampak sangat bersemangat. Ya, kita tunggu saja, sahut Olivia. Tak berselang lama. Ucapan Olivia memang benar adanya. Sean muncul di kantor dengan setelan jas mahal yang tampak sempurna melekat di tubuh Sean. Sean berjalan didampingi oleh Susanna dan Lani. Lani kali ini tidak memakai seragam suster. Ia mengenakan rok span warna hijau toska dan blouse berbahan silk warna putih tulang. Rambutnya ditata sempurna oleh hairstylist yang didatangkan Sean ke rumah. Esti, siapa perempuan itu? Bisik Jennifer. Entah, tunangannya mungkin. Jawab Fonny. Bukan. Dia bukan tunangannya. Tunangan Pak Sean aku tahu bagaimana orangnya. Tukas Olivia yang sudah selesai membuat kopi di pantry. Cantik kah? Tanya Jennifer. Ya, tentu saja. Kebutaan Pak Sean bukan penghalang baginya mendapatkan jodoh yang cantik. Menurut selentingan kabar, pernikahan Pak Sean hanyalah pernikahan bisnis. Imbu Olivia. What? Benarkah itu? Tanya Fonny sangsi. Bukan pernikahan atas dasar suka sama suka. Tanya Jennifer. Kalau begitu aku masih punya kesempatan untuk bisa menggoda Pak Sean. Kekeh Jennifer. Tapi kenapa perempuan itu harus perhatian sekali menggandeng Pak Sean dan kenapa Pak Sean tampak begitu nyaman digandeng olehnya? Imbu Jennifer. Gadis itu tampak lugu, tapi tak bisa kupungkiri kalau dia memang menawan. Gumam Fonny. Olivia hanya mengekeh. Selamat hari cemburu sekantor SGR. Hei, Olive. Memang kamu sama sekali tidak ingin menarik perhatian Pak Sean? Tanya Jennifer. Bukan tidak tertarik. Tapi aku malas usaha. Aku tipikal dikejar bukan pengejar. Olivia tertawa seraya kembali duduk di mejanya. Lihat gadis itu, menggandeng dan memegang lengan Pak Sean dengan penuh perhatian. Ai, kenapa harus cantik pula sih dia? Coba aku mau tahu wajah tunangan Pak Sean. Jennifer menghampiri Olivia tapi langkahnya terhenti karena Sean memberi pengumuman singkat. Hari ini aku aktif kembali bekerja dan ini. Kenalkan. Namanya Lanita Azelia, dia asisten pribadiku. Lanita yang dari tadi sudah melepas gandengannya di lengan Sean. Membungkuk hormat pada semua karyawan Sean. Sean bisa melihat dengan jelas banyak tatap iri melihat ke arah Lani dan tatap kagum dari mata kaum Edam. Kau cantik sekali dengan balutan formil seperti itu, Lani. Sean membatin senang dalam hati. 18. Saat Sean sudah tiba di rumah setelah bekerja seharian, dia disambut oleh Aleska yang berdiri tegak di depan teras. Bukan hanya Ailes yang menunggu Sean, tapi juga Sharon. Kamu bilang hari Senin adalah hari liburmu, kenapa malah Jetty ikut ke perusahaan? Tanya Aleska pada Lani yang memapa Sean keluar dari mobil menuju teras. Mulai hari ini, Lani juga asisten pribadiku di kantor. Ucap Sean. Lalu kapan hari liburnya? Tanya Aleska. Sean tertegun sesaat. Tidak ada libur. Parah. Perusahaan besar saja memberikan jatah libur untuk karyawannya. Para TKW saja hari Minggu adalah hari bebas mereka. Kenapa bekerja denganmu seperti kerja Rodi? Aleska protes. Jangan banyak protes. Ujar Sean. Bagaimana dengan kontrak kerjanya? Perlu diperbarui kalau Lee merangkap pekerjaan ganda. Mengurusmu di rumah dan Jetty asisten pribadimu di perusahaan. Jelas itu dua pekerjaan dikerjakan sekaligus oleh Lee. Aleska bersikukuh. Sebelum kamu ingatkan, aku sudah tahu hal itu. Tanyakan saja padanya kalau kamu ingin tahu surat kontrak kerja baru Lanita beserta gajinya. Tantang Sean.
Benar, tak ada libur. Kalau benar, aku bisa melaporkan Sean ke. Dia tetap libur hari Senin. Potong Sean cepat. Oke, ini Senin dan kalian baru pulang kerja. Jadi aku bebas mengajaknya pergi. Aleska ngotot. Lani, memang kamu tidak capek habis kerja sejarian terus harus pergi bersama dia? Tanya Sean. Tidak, Tuan. Saya memang ingin minta izin pergi dengan Ailes. Sahut Lani sopan. Kau dengar? Ujar Ailes. Sean tak bisa lagi mencegah Lani. Lagi pula di sana ada Sharon yang dari tadi duduk tumpang kaki dan tangan bersidekap memperhatikan dan menyimak obrolan mereka bertiga. Sharon bangkit setelah Lani memastikan dirinya akan pergi dengan Ailes. Saat ini giliranku yang mengurusmu. Biarkan Lani bersenang-senang bersama teman lelakinya. Kenapa kamu tampak sangat keberatan? Bukankah dia libur hari ini? Sharon tersenyum seraya menggandeng Sean. Aku ganti baju dulu. Ya. Enggak, bebas pakai rok pendek kayak gini. Ujar Lani pada Ailes. Lani, kau biarkan aku. Gertak Sean. Tuan, ini hari liburku, aku akan meminta Ailes mengantarku mengunjungi ibu. Sean terdiam. Lani memang sangat merindukan ibunya. Baiklah, setelah menjenguk ibumu, jangan kemana-mana lagi. Cepat pulang, ucap Sean. Baik, Tuan. Lani mengangguk sopan. Aleska menghela napas lega. Tunggu. Ya, aku ganti baju dulu. Lanita setengah berlari masuk rumah. Sementara itu, Sean tampak sedikit kesal mendengar napas lega Aleska. Ayo, kita ke dalam. Sharon segera memapah Sean masuk rumah. Kamu jangan terlalu over ketat pada Lanita. Dia masih muda, perlu waktu istirahat. Leha-leha dan pergi-pergian bersama seorang lelaki yang menurutnya oke. Kebetulan Aleska memang anak muda yang tangguh dan gigih, ucap Sharon. Sean hanya diam saja melihat Aleska dengan potongan rambut yang sangat stylish. Ayo, kita ke ruang kerjaku. Ajak Sean. Pada akhirnya dia berdalih mengajak Sharon. Bersenang-senanglah, bisik Sharon di telinga Aleska. Sore itu Lanita senang kembali mengunjungi Parmia. Parmia juga ternyata masih sangat mengenali Aleska. Tentu saja, dulu Ailes sangat baik padanya dan Parmia baru tahu jika saat ini dirinya berada di rumah sakit tantenya Aleska. Nak, mumpung ada Nak Ailes, bisakah kamu ke rumah? Tanya Parmia. Apa ada yang ibu perlukan? Ada barang yang tertinggal yang harus aku bawakan untuk ibu? Tanya Lani. Iya, ibu lupa meninggalkan sesuatu yang berharga di sana. Apa itu? Biar aku segera mengambilnya, sahut Lani. Di laci lemari ada laci tersembunyi. Kamu bisa membukanya dengan kunci ini. Di dalam laci ada laci lain. Di sana ada sebuah kotak perhiasan. Bawalah. Itu perhiasan yang ibu simpan. Kamu harus memakainya kemanapun kamu pergi. Jangan pernah melepasnya. Lani mesti heran, tapi dia mematuhi ucapan Parmia. Kunci cadangan rumah dan kunci laci lemari sudah diberikan pada Lani. Aleska tentu saja dengan senang hati mengantar Lani ke rumah. Sungguh sangat kebetulan Karta sedang tidak ada di rumah. Jadi Lani dan Ailes bisa lebih tenang mengambil kotak perhiasan yang dimaksud oleh Parmia. Di dalam mobil, Lani membuka kotak perhiasan tersebut. Ada kalung emas dengan liontin unik. Liontinnya manis sekali, bentuk hati setengah dengan retakan yang sedikit aneh. Seperti ada pasangannya dan kalau direkatkan, akan menjadi bentuk hati yang utuh. Lani menimang-nimang perhiasan tersebut. Pakailah. Ibumu memintamu memakai kalung itu kemanapun kamu pergi, ucap Aleska. Ngomong-ngomong, gelang emas permata itu dari Sean kah? Lani melirik gelang emas permatanya. Iya, Sean juga meminta hal yang sama. Aku harus selalu memakainya. Tapi, kenapa kamu berpikir gelang ini dari Sean? Maaf, sekali lihat aku tahu gelang itu gelang mahal. Siapa lagi yang bisa membelikanmu gelang semahal itu kalau bukan Sean? Tapi kenapa Sergio itu Sean padamu? Tuan Sean memang pemarah dan sering tidak sabaran. Tapi dia sangat baik. Lalu mengalirlah cerita Lani sejak bekerja di rumah Sean dan kejadian apa saja yang menimpanya. Aleska manggut-manggut mengerti. Li, mau memang polos. Kalau ku bilang jika Sean menyukaimu, apa yang akan kau lakukan? Lebih baik aku diam saja. Toh, Sean juga akan menikah dengan Sharon.
Aleska membatin. Ponsel Lani berdering. Tertera nomor Sean di layar ponsel. "Di mana?" tanya Sean di seberang telepon. "Di jalan, Tuan. Aleska habis mengantarku pulang karena ada barang ibu yang ketinggalan, sebuah perhiasan di laci lemari. Maaf, saya tidak izin terlebih dulu. Cepat pulang." Titah Sean. "Baik, Tuan." Telepon diakhiri. "Aku diminta segera pulang," ucap Lani. "Posesif sekali atasanmu itu," keluh Aleska. "Ambillah paper bag di jok belakang." Lani menoleh ke jok belakang. "Memang ada paper bag ukuran besar. Oleh-olehku untukmu. Masih banyak sebetulnya, cuma ngasihnya aku cicil biar ada alasan aku selalu menemuimu." Lani tersenyum. "Bukannya nanti saja di rumah Sean, tapi saat kamu sendirian. Kamu selalu baik padaku. Terima kasih ya, Eus," ucap Lani. Aleska hanya mengangguk seraya mengelus kepala Lani. Kamar Lani di rumah Sean. Lani belum membuka hadiah dari Aleska. Dia lebih penasaran dengan kalung pemberian Parmia. Dari mana ibu bisa beli kalung sebagus ini? Pasti mahal. Keseluruhan ciontin terbuat dari emas dan berat. Berapa gram ini? Kenapa bentuknya sedikit aneh? Bentuk setengah hati tapi dibuat retakan di patahannya. Gumam Lani. Perlahan Lani memakai kalung itu seraya bercermin. "Ai, cantik sekali." Lani mengagumi dirinya di depan cermin. Di kamar lain. Jika dalam sebuah drama kamera hanya menyorot tangan bagian bawah seorang wanita, maka ini pula yang terjadi. Tampak seorang wanita dengan gaun tidur mahal. Jemari tangan yang putih dan lentik, berkutek dan dihiasi 2 cincin emas permata. Jelas terlihat jika wanita itu berasal dari kalangan berada. Seperti dalam film, kamera hanya menyorot paha dan tangan wanita itu saja. Dia membuka salah satu laci meja riasnya. Ada 1 kotak perhiasan lalu dia buka. Sebuah kalung dengan liontin yang sama seperti liontin yang dimiliki Lanita. Wanita itu mengelus-ngelus dan menggenggam erat kalung tersebut dengan erat. 19. Susana sibuk setengah mati membuat undangan virtual untuk relasi-relasi terdekat. Memberitahu kepada keluarga besar dan kerabat Sean bahwa pernikahan Sean kembali dimajukan lebih awal, 1 minggu lagi. Ajisaka hendak terbang ke Colorado selama setahun penuh untuk mengurusi perusahaannya yang berada di sana dan dia mau, sebelum dirinya pergi, Sean sudah harus menikah dengan Sharon. Lani juga sibuk memesan kue pengantin dan mengurusi segala pernak-pernik pernikahan sederhana di ballroom hotel dengan hanya mengundang beberapa relasi dan kerabat dekat. Semua sibuk kecuali Sean. Dia hanya diam saja karena bingung. Separuh hatinya entah kenapa tidak bersedia menikah dengan Sharon, tapi mau tidak mau dia tetap harus menikah. Ajisaka sedang berada di kamar Sean. Dia juga tahu kalau Sean hanya berpura-pura buta. "Sampai kapan kamu membohongi calon istri dan mertuamu dengan kebutaanmu yang hanya pura-pura itu?" tanya Ajisaka. Sean diam saja, ia setengah melamun. "Sean, Papa sedang bicara." Iya, Pa." "Iya, nanti Sean akan jujur pada Sharon dan Tante Dane," sahut Sean. Kalau Sean sudah benar-benar melihat ketulusan Sharon. Pernikahan ini memang atas dasar pernikahan bisnis. Tapi Papa harap kamu bisa menerima dan mencintai Sharon ke depannya. Apa pernikahan Papa dan Mama dulu pun sama? Pernikahan bisnis mata? Tanya Sean lemah. "Bukan. Papa mencintai Mama, meski Mamamu tak bisa melihat. Entah kenapa Papa merasa jatuh hati." "Jatuh hati, Sean. Bukan jatuh iba." Suara Ajisaka melemah. Ia selalu bersedih jika membicarakan Sherindita. "Pa, andai Sharon tidak bisa membuatku jatuh hati sepenuhnya padanya bagaimana? Sharon gadis yang cantik, periang dan apa adanya. Lama-lama kamu pasti bisa menerima dan mencintainya," sahut Ajisaka. Sean diam. Wajahnya suram. "Kenapa?" tanya Ajisaka. "Tidak apa-apa. Andai aku katakan pun Papa tetap tak akan bisa menerima. Ucapan dan perintah Papa itu bagaikan titah seorang raja. Tidak bisa dibantah," keluh Sean. Ajisaka menggaruk pelipisnya. "Apa yang membuatmu sepertinya ragu? Bukankah kamu sudah mantap setuju menikah dengan Sharon?" "Iya, aku setuju." "Ya sudah, memang harus seperti itu," desah Sean.
Jangan terlalu lama hidup dengan berpura-pura buta. Tidak semua orang berhati culas. Masih banyak orang-orang yang tulus bekerja padamu. Sayang padamu. Papa memang tidak tahu dan selalu saja menepis apa yang sudah terjadi dulu. Papa selalu tak ada di rumah. Aku yang melihat semuanya. Aku, Pak. Sean menyahut dalam hati. Kamu punya keterbatasan mengelola perusahaanmu dan perusahaan Papa nanti selama Papa pergi ke Colorado. Proyek hotel dan apartemen di sana cukup menjanjikan. Aku punya asisten dan orang-orang kepercayaan. Papa tak usah khawatir. Ucap Sean. Jangan menyiksa diri dengan sandiwara konyolmu ini, pura-pura buta. Hiduplah dengan normal. Tapi dengan berpura-pura buta, aku bisa menyingkirkan orang-orang culas di rumah ini, Pak. Jawab Sean. Oke, Papa mengalah. Tapi segera akhiri. Itu saja. Sean hanya mendengkus kecil. Oh, ya. Siapa perawat barumu itu? Kenapa sekilas wajahnya mirip seseorang? Ya, tanya Aji Saka. Mirip siapa? Pak. Sudahlah. Tak usah terlalu dipikirkan. Tidak mungkin juga perawat itu mirip teman Papa. Ya sudah. Papa mau ke kamar. Kau harus tetap fokus pada pernikahanmu yang hanya tinggal hitungan hari. Aji Saka bangkit dari sofa seraya menepuk-nepuk bahu Sean. Ballroom Hotel Snow. Acara pernikahan Sean dan Sharon tiba. Semua meja undangan sudah terisi penuh. Tidak banyak, hanya kerabat dekat dan relasi-relasi penting saja. Karena semua diselenggarakan secara mendadak, jadwal pernikahan dimajukan lebih awal. Hari itu, Lanita tampil sungguh menawan di mata Sean dan Alaska. Sean malah lebih mengagumi penampilan Lanita dibanding mempelai pengantin wanita di sebelahnya. Hati Sean gundah. Lani tampak sangat cantik. Tapi Alaska terus saja menempel di sisi Lani. Di antara para tamu undangan, Sharon tiba-tiba menjadi panik. Di sana, di kejauhan, dia melihat sosok Josh sedang duduk dengan tenang melihat ke arahnya. Aduh, gawat kalau Sean sampai bisa melihat Josh. Aku jelas tidak mengundang Josh, tapi kenapa dia malah datang ke sini? Sharon panik. Ia memikirkan cara bagaimana agar Josh bisa keluar dari ruangan. Sharon memberi tanda pada Josh untuk segera menemuinya di luar. Sayang, aku ke ruang ganti dulu sebentar. Kurasa tali pengait belakang gaunku agak kendur, takut lepas. Ucap Sharon membuat alasan. Ya sudah, jawab Sean singkat. Sharon terburu-buru menyelinap ke ruang ganti. Josh pun sudah paham kemana dia harus menemui Sharon. Kenapa kamu kesini? Sentak Sharon tertahan. Ini kan pernikahanmu. Memang aku tak boleh ikut berbahagia. Jawab Josh tenang. Jangan kamu kacaukan pernikahanku. Ancam Sharon. Memang aku ngapain? Aku hanya duduk manis dan ganteng di kursi sana. Tidak membuat kehebohan apapun. Bukan? Josh mendekat pada Sharon. Sharon mundur. Tapi nanti Sean melihatmu. Sudah kubilang Sean hanya pura-pura buta. Justru karena Sean pura-pura buta, dia tentu saja akan tetap diam meski dia melihatku. Diam di situ, jangan mendekat. Titah Sharon. Bolehkah aku meminta kecupan dan pelukan terakhir? Josh merentangkan tangan. Josh, aku harus keluar dari sini sekarang juga. Ancam Sharon. Ayolah, sayang. Josh semakin mendekat. Sebentar saja, please. Sharon harus menuruti permintaan Josh, karena kalau tidak dia takut Josh membuat ulah. Josh melihat peluang karena Sharon diam saja. Sharon diam saja saat Josh memeluknya lalu memberikan kecupan hangat dan lembut di bibir Sharon. Saat Josh hendak memagut kuat bibir Sharon, Sharon lekas menghindar lalu berjinjit cepat keluar dari ruangan. Josh kecewa dan marah. Ia hanya bisa memukul dinding. Wajahnya merah padam. Sharon sudah kembali ke sisi Sean dengan senyum mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara di kursi tamu, Lanita tampak menikmati hidangan pesta yang tersaji dengan Alaska. Lani sesekali nampak tergelak menanggapi ucapan-ucapan Alaska. Kok, aku sakit perut? Ya, Lani mengelus perutnya. Kamu makan esim tadi. Asam lambungmu gak kuat. Masih juga belum sembuh asam lambungmu? Tanya Alaska. Bukan itu. Aku harus ke toilet sepertinya. Tunggu sebentar. Ya. Lanita gegas keluar dari ruangan.
Dia mencari toilet dan bertanya pada petugas security. "Pak, toilet di sebelah mana?" tanya Lani. "Oh, itu di seberang ada tulisan toilet. Belok kanan sedikit," jawab salah satu petugas keamanan. Lanita segera menuju toilet yang ditunjukkan oleh petugas keamanan dengan langkah cepat. Saat Lani memasuki toilet, dia bertubrukan dengan seseorang. Dia adalah Omah, kepala asisten rumah tangga di rumah Sharon. Omah sangat terkejut melihat liontin hati separuh yang dikenakan Lani. Maaf, Bu." Lanita terburu-buru masuk ke kamar toilet. Omah terbelalak sendiri saat Lani sudah masuk toilet. Dia cepat-cepat keluar mencari Dane. Tidak boleh. Gadis itu tidak boleh sampai harus bertemu Nyonya. Omah berlari ke ruangan aula pernikahan mencari Dane. Padahal sebetulnya Dane baru saja keluar dari aula pernikahan dari pintu yang satunya. Dia menuju toilet. Dane dan Lanita berpapasan di dalam toilet. Dane tertegun saat matanya bersirobok dengan kalung yang dipakai oleh Lanita. Setelah Lanita benar-benar keluar dari toilet, Dane luruh. Kakinya lemas. Dia terduduk di lantai toilet yang dingin. Wajahnya pucat dan syak. Sementara di luar toilet, Susana memanggil Lanita dari pintu tangga darurat yang berada di sebelah toilet. "Lani, ya ampun, aku cariin kamu dari tadi. Bantu aku cepat lewat sini." Susana menarik tangan Lani. Keduanya cepat menghilang di balik pintu tangga darurat. Kembali pada Dane yang terhenyak dengan apa yang dia lihat barusan. Dane tersadar. Dia cepat berdiri lalu keluar dari toilet. Gadis itu. Kemana gadis itu? Kenapa dia memakai liontinku yang hilang satu? Desis Dane mencari Lanita ke sana kemari. 20. Dane nyaris limbung mencari keberadaan Lanita. Tolong siapapun yang melihat gadis tadi. Aku ingin menemuinya. Di mana dia? Dane terus saja meracau. "Ibu, kenapa? Ada yang bisa saya bantu?" tanya salah satu petugas security yang sedang berkeliling. "Apa Anda melihat gadis cantik dengan balutan dress sebetis warna merah merun?" Dia mengenakan sebuah kalung unik berbentuk hati yang terbelah. "Jelas, Dane." Petugas security mengerutkan kening sesaat. "Dia tadi menanyakan di mana toilet berada pada saya. Itu terakhir saya melihatnya," jawab petugas security. Dane merasa lututnya lemas. Dia benar-benar limbung. Untung saja petugas keamanan tersebut sigap menahan tubuh Dane. "Nyonya," panggil Omah yang terburu-buru melihat Dane di dekat toilet. "Saya mencari-cari Anda di dalam. Ada sesi pemotretan keluarga mempelai," ucap Omah. Dane yang kedua bahunya masih ditopang oleh security sedang memijat pelipisnya. "Nyonya kenapa?" tanya Omah. Napas Dane tersengal. "Omah, carikan aku seorang gadis muda dengan dress warna merah merun. Carikan aku gadis itu dan harus kau temukan. Sekarang." "Titah Dane." Omah terperangah. Dane ternyata sudah melihat gadis itu yang berarti dia pun melihat liontin berbentuk hati yang terbelah. Nyonya sudah melihatnya. Gawat. Batin Omah menyesali apa yang sudah dilihat Dane. "Kemana aku harus mencarinya?" "Nyonya?" tanya Omah. "Jangan tanya aku. Cari ke semua sudut hotel ini." Dane sudah bisa menenangkan napasnya. Omah mengangguk lalu pura-pura mencari Lanita dan berharap semoga mereka tidak dipertemukan lagi. Kenapa gadis itu mengenakan kalung berliontin khusus milik Nyonya Dane? Siapa dia? Mungkinkah? Omah bergumam sendirian. Omah memilih mencari tempat duduk di tempat sepi. Malas rasanya mencari gadis yang dimaksud Dane. Baru setelah 20 menit berlalu, Omah kembali menemui Dane yang masih ada di tempat semula. Tapi kali ini Dane duduk seraya meneguk minuman. "Bagaimana? Kau menemukan gadis itu?" tanya Dane penuh harap. Omah menunjukkan wajah menyesal. "Maaf, Nyonya. Saya tidak menemukan gadis dengan dress merah merun. Sudah saya cari kemana-mana." Wajah Dane tampak pasrah. "Apa mungkin aku salah lihat?" gumamnya. "Nyonya melihat apa?" Dane menggeleng. "Antar aku kembali ke aula pernikahan," gumamnya lemah. "Baik, Nyonya. Mari." Omah merengkuh kedua bahu Dane. "Pak, terima kasih kursi dan minumannya," ucap Dane pada petugas keamanan. "Oh, iya, Bu, sama-sama,"
jawab petugas keamanan ramah niat. Omah dan Dane kembali masuk ke aula pernikahan. Omah bernapas lega karena setelah matanya mencari ke semua sudut, tak dia temukan gadis yang dimaksud oleh Dane. Di depan sana, Sean tak sengaja menangkap kegelisahan Dane. Kenapa dengan Tante Dane? Kenapa napasnya seperti sesak dan wajahnya pucat? Sean membatin. Sharon, apa akan segera dimulai sesi pemotretan? Di mana ibumu? Tidak ada di antara para tamu undangan. Sean berbisik pada Sharon. Sharon mengedarkan pandangan. Ibuku ada di sana, tapi kenapa dia memegangi dadanya dan menepuk-nepuknya seperti orang sebah? Sahut Sharon. Coba minta siapa saja untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Di mana Lani atau Susana? Ah, aku meninggalkan ponselku bersama Lani. Sesal Sean. Tak apa-apa, tenang saja. Sharon meraih ponsel di sisi kursi dan menghubungi Susana. Sean, Susana tidak juga mengangkat telepon. Kemana dia? Tapi saat kedua mempelai itu sibuk dengan percakapannya, Johari melihat kondisi Dane. Sigap dia menghampiri. Nyonya, kenapa? Johari bertanya. Tidak apa-apa. Nyonya Dane hanya sedikit sesak. Tapi sebentar lagi juga akan baikan. Jawab Omah yang terus saja mengusap-usap punggung Dane. Benar Nyonya tidak apa-apa? Johari meyakinkan sekali lagi. Dane mengangguk lalu menegakkan tubuhnya. Aku sudah merasa jauh lebih baik. Sahut Dane. Baiklah. Kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi saya. Ucap Johari. Iya, terima kasih. Oh, apa kau melihat gadis dengan baju warna merah? Nyonya, Non Sharon melambai ke arah kita. Ayo, sesi pemotretan keluarga dimulai. Potong Omah. Dan menoleh, Sharon melambai padanya. Dan berdiri dibantu dan dipapa oleh Omah dan Johari. Sore pun menjelang. Pernikahan Sean dan Sharon sudah usai. Mereka tidak ingin berpesta hingga malam hari. Sean sedang berada di ruang ganti berdua dengan Susana. Kamu dari mana saja tidak bisa dihubungi? Protes Sean pada Susana. Maaf, Tuan. Lani sedikit membuat kekacauan dengan jumlah menu catering. Tapi semua sudah bisa diatasi. Jawab Susana. Gadis itu, kapan dia sempurna dengan pekerjaannya? Dumo Sean. Tuan. Panggil Susana pelan. Aku melihat Josh di antara para tamu undangan tadi. Ucap Susana. Ya, aku pun melihatnya. Tepat saat Sharon berpamitan ingin ke ruang ganti, Josh pun menghilang dari aula. Susana menatap Sean dengan ragu. Kenapa? Kenapa kau tampak ragu? Ada apa? Tanya Sean. Susana menghela napas lalu menyodorkan tablet ke hadapan Sean. Di sana, tampak rekaman video sedang berputar menampilkan sedikit percakapan Josh dan Sharon. Apa? Sharon tahu aku hanya berpura-pura buta. Dari mana dia tahu? Sean tentu saja terkejut. Hanya kamu dan papaku yang tahu sandiwaraku. Sean geram. Maaf, Tuan. Aku tak akan berani mengatakan kondisi Tuan pada siapapun. Tuan Aji Saka pun lebih tak mungkin lagi. Susana membelah diri. Sean percaya dengan ucapan Susana. Dia berpikir keras. Periksa rekaman CCTV saat Sharon mengunjungiku. Dimulai saat dia menginjakan kaki di teras rumah. Mungkin ada yang terlewat olehku. Titah Sean. Baik, Tuan. Akan saya periksa setelah selesai acara ini. Sharon mengangguk patuh. Di mana Lani? Tanya Sean. Lani bersama Tuan Aleska di depan aula pernikahan sedang melepas beberapa tamu yang pulang. Sean menghela napas. Dia tak lagi berhak melarang Lani untuk tidak dekat-dekat dengan Aleska. Dirinya bukan pria yang bebas kini. Tapi andai saja Lani tahu kondisi pernikahannya, entah apa tanggapan Lani. Kamar Sean tampak semarak dengan hiasan pernak-pernik khas kamar pengantin. Tidak banyak memang, karena Sean tidak terlalu suka kamarnya terlampau semarak. Sharon memeluk Sean. Akhirnya kita menjadi suami istri, sayang. Sharon mengecup bibir Sean. Sean tidak merespon. Kenapa? Tanya Sharon. Aku lelah. Jawab Sean. Sharon mengerti, dia juga merasakan hal yang sama. Oke, malam ini kita tidur saja. Masih ada malam-malam yang lain untuk kita melakukan malam pertama. Oke.
ucap Sharon. Sahut Sean teramat singkat. Sharon mengerutkan kening. Sean, kenapa? Tadi diolah selalu hangat. Kenapa sekarang sikapnya mirip kulkas? Batin Sharon. Ya, sudah. Aku mau ganti kostum. Sharon tak ingin mempertanyakan sikap dingin Sean. Dia pun merasakan kelelahan yang sama. Setelah keduanya berganti kostum, mereka naik ke tempat tidur. Sharon merentangkan tangan pada Sean, tapi Sean tidak merespon. Dia tidur memungkungi Sharon. Sayang, kenapa tidak menghadapku? Aku ngantuk, tapi aku ingin dipeluk. Rajuk Sharon. Aku lelah. Sharon cemberut. Sean, kenapa sih? Mau ngantuk atau lelah harusnya dia tidur menghadap ke arahku. Kenapa malah memungkungiku? Sharon menggerutu dalam hati. Sean, panggil Sharon lagi. Tak terdengar sahutan. Sharon mendekat pada Sean. Dia melingkarkan lengannya ke pinggang Sean. Tak ada penolakan. Sharon makin mendekat dan menghidu aroma punggung Sean yang harum. Tak lama Sharon terlelap. Saat dengkur halus Sharon sudah terdengar, pelan-pelan Sean mengangkat tangan Sharon dari pinggangnya. Dia bangkit dari tempat tidur lalu tidur di sofa bed. Maaf, Sharon. Kau ternyata tetap merusak kepercayaanku. Kenapa kau izinkan lelaki lain menyentuh bibirmu di saat hari pernikahan kita sedang berlangsung? Batin Sean miris.